Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswa kelas 12 MIPA. Kita masih berada pada bab medan magnet, di mana pada materi kali ini kita akan masuk pada video kedua, yaitu medan magnet induksi yang dihasilkan oleh solenoid dan toroida. Kemarin saat materi sebelumnya, materi pertama, kalian sudah diajari tentang bagaimana konsep medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus dan kawat melingkar. Baik, kita mulai saja materi kedua ini. Kita akan mulai dengan apa itu solenoid. Jadi solenoid itu adalah kawat yang dililit dan menyerupai bentuk pegas. Seperti ini bentuknya. Solenoid ini dialiri arus listrik, sehingga berdasarkan prinsip yang kita pelajari di bab ini, bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Maka pada solenoid yang berarus listrik ini pun akan timbul medan magnet, yang arahnya dapat kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Kita gunakan aturan tangan kanan untuk kawat melingkar, ya, karena solenoid ini kita anggap seperti banyak kawat melingkar yang tersusun rapi, ya, membentuk lilitan. Maka menurut aturan tangan kanan untuk kawat melingkar, kemarin sudah dijelaskan di materi pertama, 4 jari melengkung, ya, itu menunjukkan arah arus listrik, sehingga kalau kita ikuti gambar ini, maka tangan kanan Anda silakan posisikan di 4 jari itu mengarah ke bawah, seperti sedang memegang solenoid ini. Bayangkan saja, ya. Lalu kalian bisa lihat ibu jari atau jempol Anda itu menunjuk ke arah kanan, sehingga itulah sesuai dengan aturan sebelumnya, bahwa ibu jari menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan. Ya, seperti itu. Next. Sekarang kita akan menentukan bagaimana besar medan magnet yang dihasilkan solenoid. Yang pertama, solenoid ini kita tentukan dulu adalah panjangnya misalkan L. Lalu misalkan yang pertama ada titik di pusat atau di tengah-tengah solenoid itu. Nah, medan magnet yang dihasilkan pada pusat solenoid diberikan persamaan B titik O sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi L. Selanjutnya ada pula medan magnet yang dihasilkan pada ujungnya. Jadi solenoid itu ada bisa medan magnet di tengah atau di pusatnya atau di ujungnya. Untuk medan magnet induksi yang dihasilkan di ujungnya diberikan dengan persamaan B pada titik P, ya, ini P titik P, ya, karena titik P ada di ujungnya, sama dengan mu0 dikali I kali N dibagi 2L. Dari dua persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa lebih kuat medan magnet yang dihasilkan di pusatnya. Ya, kalau di ujung dia lebih kecil medan magnetnya. Untuk keterangan sama, dimana ini ada N sama dengan jumlah lilitan solenoid. Sehingga jika solenoid itu semakin banyak lilitannya, maka medan magnetnya dihasilkan pun semakin besar. Oke, next. Selanjutnya aplikasi solenoid yang paling mudah dipahami adalah pada relay magnetik. Jadi solenoid itu merupakan salah satu komponen elektronika yang penting, ya, sangat penting. Misalkan ini pada relay, ya, relay ini sama saja dengan switch atau saklar. Nah, ini kalian mungkin lebih umum mendengar saklar, ya. Nah, kalau relay atau switch mungkin agak asing, tapi relay itu nanti kalian akan lebih paham. Relay itu kalau di dalam komponen elektronika, kalau kamu pergi ke toko elektronik, Mas beli relay, ya, nanti kalian akan dapatkan bentuk seperti ini relay, ya. Jadi itu. Nah, relay sendiri itu bisa disimbolkan dengan gambar berikut, di mana tersusun dari solenoid ini, ya, solenoidnya, dan ini garis hitam itu artinya besi. Sebenarnya solenoid itu memang ditambahi besi, ya, atau ada besinya. Biasanya bisa di tengah, di sini, ya, di tengah. Kalau nanti di soal-soal ada gambar solenoid, ada besinya di tengah. Apa sih sebenarnya fungsi besi itu? Jadi besi di situ adalah sebagai magnet sementara. Karena ketika solenoid ini dialiri arus listrik, maka solenoid itu akan menghasilkan medan magnet. Lah, medan magnet itu akan menginduksi besi ini sehingga menjadi magnet, ya. Maka relay yang awalnya terbuka, karena ini menjadi magnet, maka ini akan tertarik, ya, sehingga akan tertutup. Nah, jadi saklarnya akan tertutup. Gitu. Itu prinsip kerjanya seperti itu.
Bisa juga dijelaskan di gambar ini. Jadi ketika keadaan NO atau normally open, ini arus listrik tidak mengalir ya, karena relaynya terbuka. Ini pun kondisi solenoidnya masih belum dialiri arus. Nah, ketika solenoid itu dialiri arus, solenoid itu menjadi magnet, menghasilkan medan magnet, lalu tertariklah relay yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Begitu pula ketika solenoid ini tidak dialiri arus lagi ya, sehingga solenoid itu menjadi tidak tidak menjadi magnet lagi ya, medan magnetnya tidak dihasilkan lagi, sehingga besi itu tidak menjadi magnet, sehingga relay ini terbuka kembali. Nah, prinsipnya begitu berulang-ulang. Paham ya? Lanjut. Ini lebih detailnya tentang prinsip kerja pada relay tadi. Di sini keadaan solenoid belum dialiri arus listrik karena saklarnya masih terbuka, sehingga solenoid ini tidak menghasilkan medan magnet ya. Maka keping besi pun tidak tertarik begitu. Nah, ketika solenoid itu dialiri arus listrik, maka solenoid itu menghasilkan medan magnet dan keping besi itu tertarik. Nah, ini lebih detailnya tentang penjelasan relay tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa lebih memahami bentuk relay ya. Ini ada solenoid yang dijual di Tokopedia, ini saya nemu dijual dengan harga 2.200.000 ya. Nah, ini biasanya seperti ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bel listrik sederhana. Nah, ini kelas kalian pernah membuatnya, tetapi dihubungkan dengan sumber tegangan yang AC. Kalau ini kan sumber tegangan DC ya. Kalau DC itu yang batu baterai, kalau sumber tegangan AC itu langsung kepada stop kontak PLN. Nah, itu ya. Nah, nanti di sini solenoid ini akan berperan menjadi magnet ya, sehingga akan menarik pemukul bel itu, sehingga bel itu akan berbunyi. Ini loncengnya, ketarik tong tong tong, nah, begitu. Oke, seperti itu penerapan solenoid pada kehidupan sehari-hari. Next, kita akan membahas tentang toroida. Nah, toroida itu sebenarnya sama dengan solenoid, tetapi yang kedua ujungnya digabungkan sehingga membentuk lingkaran. Nah, itu jadi kedua ujungnya dijadikan satu seperti itu. Kalau toroida kan kedua ujungnya ada ujungnya gitu ya tadi ya. Nah, kalau ini kedua ujungnya dijadikan satu sehingga membentuk lingkaran. Nah, maka dari itu karena kedua ujungnya dijadikan satu, sehingga pada toroida itu hanya menghasilkan medan magnet di pusat ya, di pusat toroidanya di sini. Di sini ada A, karena ini membentuk lingkaran, kita asumsikan A itu adalah jari-jari toroida. Next, selanjutnya bagaimanakah besar medan magnet induksi yang dihasilkan pada toroida itu? Diberikan sebuah persamaan B pada titik O ya, di pusatnya ini, di tengah-tengahnya, sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi keliling toroida atau keliling lingkaran ya, 2πa. Untuk keterangan tidak ada masalah ya, bisa kalian baca dan pahami. Ya, itu adalah materi singkat tentang medan magnet induksi yang dihasilkan pada solenoid dan toroida. Selanjutnya kalian bisa kerjakan soal latihan seperti biasa. Ini soal nomor 1 dan yang selanjutnya soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 akan saya berikan sedikit tipsnya. Di sini ada toroida yang lilitannya tidak membentuk full satu lingkaran. Nah, jadi ada ininya nih apa? Ada bagian yang tidak terlilit. Nah, dan itu membentuk sudut theta. Nah, silakan kalian cari sudut ini. Nah, tipsnya adalah kalian bisa cari terlebih dahulu sudut yang dibentuk lilitan full. Nah, bukan lilitan full, lilitan yang ada. Jadi dari sini sampai, nah ini muter seret. Nah, ini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini berapa? Ini berapa derajat? Ini segini. Nah, jadi nanti theta itu didapatkan dari 360 derajat dikurangin segini gitu. Atau ini kita anggap sudut alfa gitu ya. Ini sudut alfa segini. Nah, ini alfa, ini theta. Nah, kalian untuk mencari sudut alfanya yang segini ya, itu silakan kalian mengingat kembali tentang materi pada medan magnet yang dihasilkan oleh kawat melingkar. Nah, pada kawat melingkar itu ada faktor N ya, N kecil ya, kalian bisa buka lagi materi kemarin.
kalian cari itunya dulu. Nah, ini n-nya itu berapa, jadi segini itu berapa ya, yang jelas kurang dari 1 ya pasti, apa 3/4 lebih ya, lebih ya, sekitar pokoknya interval antara 3/4 sampai 1. Nah, nanti kalian bisa cari sudutnya dari situ, misalkan berapa ya, misalkan berapa per berapa dikali 360 derajat. Nah, ini ketemu kan alfanya, ini tinggal tetanya 360 kurangi alfa. Nah, itu udah saya kasih tipsnya ya. Nah, seperti itu. Oke, silakan dikerjakan, materinya dipahami, difoto dan diupload di daring fisika kita. Baik, seperti itu. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.